sebenarnya dua orang ini nih sama-sama tertarik dan suka. Cuma karena jadi nggak ada yang mau memulai duluan tuh jadi kayak ya nggak jadi gitu. Nah ini nih kalau gamon tuh gamon paling tertinggi nih. Agak susah nih karena sama-sama punya perasaan yang sama tapi nggak pernah ketemu di satu titik gitu. Selamat malam untuk kamu yang masih dalam perjalanan menuju kasur atau kamu yang sudah ada di atas kasur. Gue Dera dari podcast Teman Tidur dengan segudang cerita yang mengantarkan kamu ke dunia mimpi. Hai semuanya, balik lagi bareng gue Dera di podcast Teman Tidur yang sekarang udah masuk ke season 8. Dan buat lo yang baru join, semoga lo suka sama podcast ini ya. Anyway, untuk episode malam hari ini sama lagi formatnya sama kayak di episode yang sebelumnya. Ini kayak cuma audionya doang. Gue berharap lo bisa lebih enjoy nikmatin episode ini karena lo fokus sama suaranya, yang dimana biar theater of mind-nya tuh dapet banget gitu. Ya beberapa DM yang masuk juga katanya sih lebih seru dengan format yang suaranya aja. Makanya gue coba untuk pertahankan di season 8 yang udah mulai akhir-akhir ini. Gue bakal coba untuk post yang audionya doang. Oke, mungkin sebelum gue memulai episode malam hari ini, gue mau minta maaf dulu karena biasanya kan podcast Teman Tidur itu di season 8 ini harusnya sih upload 2 kali ya. Cuma buat lo yang udah sering ngikutin Teman Tidur, updatean episode terakhir lo mungkin udah notice kayaknya di season 8 ini kedepannya gue bakal upload seminggu itu cuma 1 kali aja di hari Sabtu. Cuma kemarin itu hari Sabtu tapi gak ada episode baru. Sorry banget, bukan gue gak mau bikin, tapi kemarin tuh gue lumayan hektik banget. Tapi gue happy hektiknya gitu. Jadi kemarin itu kan Bian anak gue ya. Anak gak tau, gue berasa tua kalau udah gitu ya. Ya pokoknya Bian itu baru aja akikah. Jadi ya bisa dibilang lumayan hektik lah karena gue harus nyiapin ini itu gitu. Dan gak cuma itu, jadi kemarin itu gue happy juga karena dari lo yang dengerin episode malam hari ini, ada yang mau coba untuk pakai parfum yang baru aja gue keluarin ini. Thank you banget lo. Meskipun ya kalau dilihat sih belum terlalu banyak jumlahnya, tapi gak apa-apa. Gue menghargai itu banget dan gue berterima kasih banyak buat lo yang mengapresiasi anak baru gue. Maksudnya anak baru gue tuh yang Salira ini ya, yang Salira perfume ini. Karena gue baru aja nge-launching si parfum ini. Dan ya semoga lo suka juga gitu yang udah beli. Tapi ditunggu ya reviewnya, maksudnya lo suka atau enggak dengan varian-varian yang gue pilihin ini. Ada 5 varian. Buat lo yang belum check out, wah parah sih. Parah. Gas lah, ini udah mau gajian. Harusnya gajian gak sih? 20-an tuh harusnya udah mulai gajian gak sih? Tapi macam-macam ya, ada yang 28, ada yang tanggal 1-an. Ya itu tergantung perusahaannya. Cuma ya gue cuma mau ngingetin, lo wajib banget untuk cobain parfum yang baru aja kemarin gue launching. Linknya gue sertain di bio ya. Untuk variannya nanti ada di video si toko orennya di Shopee-nya. Untuk deskripsinya kayak gimana. Tapi kalau buat yang cowok itu pilihannya, lo bisa pakai yang buat cowok itu yang Delphin, varian Delphin. Yang unisex ada Marilis, ada Zinnia dan ada Mauve. Jadi ada 3 varian unisex, 1 varian buat cowok, 1 varian buat cewek. Yang cewek itu yang Pini gitu. Oke, jadi malam hari ini gue akan membawakan satu cerita yang kayaknya sih harusnya di bulan-bulan ini ya, November Ren ini cocok untuk tema cerita yang kita jadi asing lagi ya. Waduh. Cocok gak sih? Karena gak tahu kenapa ya, gue pas buka beberapa cerita yang masuk ke Teman Tidur plus beberapa DM yang baru gue baca-bacain lagi, gue mulai ngurut tuh dari awal banget yang udah lama gak gue buka gitu. Itu banyak yang cerita tentang kayak kenapa ya orang tuh pas PDKT terus udah aja gitu langsung pada cabut. Maksudnya kayak kita jadi asing lagi gitu. Nah itu tuh kayaknya bakal jadi seru banget kalau misalkan gue bikinin di episode malam hari ini. Kebetulan ada satu cerita yang menurut gue menarik juga ya. So biar gak terlalu lama lagi, mungkin gue langsung masuk ke ceritanya aja kali ya. Jadi mungkin lo bisa ambil posisi ternyaman lo untuk tidur. Biar nanti pas di akhir episode
ada backsound masuk, lo bisa langsung tertidur. Oke, ini gue kasih judul tadi ya, kita jadi asing lagi ya. Dan orang yang punya ceritanya mungkin gue samarkan jadi Zinia. Waduh, udah kayak nama varian parfum gue ya. Oke, langsung aja masuk ke ceritanya. Halo Kak, selamat malam. Makasih ya kalau udah bacain cerita aku. Jujur, di malam ini gak tahu kenapa aku ngerasa kesepian banget. Terus ingat seseorang yang sekarang kita udah gak sama-sama lagi. Aku kangen kamu, titiknya lumayan banyak ya. Ini kayaknya kangen banget nih. Jadi gini Kak, di hubungan sebelumnya aku pernah diselingkuhin. Itu bikin aku insecure sama trauma. Aku gak tahu kenapa tiba-tiba Tuhan mempertemukan aku dengan sesosok pria yang gak bisa aku milikin ini. Menurut aku dia perfect, selalu berpakaian rapi, wangi. Waduh, wangi gak tuh? Kalau mau wangi pakai Salira perfume ya. Dia juga pintar dan bisa bikin aku ngerasa semua itu akan baik-baik aja. Aku rindu banget ketika dia selalu tersenyum manis ketika membawa es krim saat aku menangis katanya. Aku rindu kita yang tiap malam ngajak aku keluar beli kebab sambil liatin motor sama mobil. Aku rindu kita, maksudnya aku rindu dia kali ya. Kayak gitu kali ya. Kita sering ngobrolin hal-hal random tentang kesamaan kita yang sama-sama anak bungsu, suka kucing, selera musik yang sama, warna kesukaan, bahkan makanan pun katanya. Aku gak pernah nemuin seseorang yang hampir sama kesukaannya. Waduh, parah sih nih, kayaknya lagi kangen berlebih nih kayaknya. By the way, nama dia aku samarin jadi Zaidan. Oke, kalau ceweknya Zinia, yang cowoknya disamarin jadi Zaidan. Singkatnya aku sama dia itu deket sekitar 4 bulanan. Kita selalu kemana-mana bareng, tapi ada satu hal yang bikin aku bingung, kenapa dia belum nembak aku. Karena aku pikir selama 4 bulan itu cukup saling mengenal, tunggu apa lagi? Apa dia gak takut aku tiba-tiba jadian sama orang lain? Itu kata Zinia ya. Apa dia cuma gabut doang sama aku? Pertanyaan itu yang selalu aku tanyakan pada diri sendiri tiap malam. WK katanya. Puncaknya ketika dia tiba-tiba gak bales chat aku 4 hari. Aku udah mikir, oh mungkin dia males. Atau ternyata dia punya pacar. Ya udah, aku gak ngemis-ngemis minta dibalas chatnya. Akhirnya hari kelima dia balas chat aku dong dengan alasan, maaf ya, aku sibuk kerja jadi gak sempet pegang HP lama-lama. Di situ aku iyain aja, soalnya mau marah juga percuma, bukan siapa-siapa. Terus dia malamnya sepulang kerja, dia minta ketemuan. Aku ayoin ajakan dia katanya. Kebetulan aku juga belum keterima kerja sih, jadi masih nganggur. Oke. Kita ketemuan di tempat makan favorit dia. Selama ketemuan biasa kita cuma ngobrol. Setelah kita pulang makan, dia nganterin aku pulang. Gak tau kenapa dia tiba-tiba ngecup bibir aku. Deg, jantung kayak berhenti sedetik, dada langsung gak karuan. Dia cuma bilang, Zaidan, sayang sama kamu. Wow. Dia langsung tancap gas pergi. Selama ngeliat dia pergi, aku cuma diam mematung kayak belum nyadar. Dia tadi nyium. Agak lebay sih, tapi gak tahu kenapa bawaannya langsung seneng gitu. Udah lama juga gak ngerasain seneng yang kayak gini lagi. 5 bulan kita deket, aku ngerasa bingung. Kita ini udah lama deket, tapi kenapa belum ada kepastian? Karena aku mau tegas sama diri aku sendiri, secinta apapun aku sama cowok itu, aku gak mau lagi disakitin. Jadi ya aku jadian sama Farhan. Ini Farhan kok tiba-tiba muncul ya? Oke, ini ceritanya loncat-loncat berarti nih.
Ini nama Farhan harusnya udah disamarin juga ya. Aku langsung posting first date aku sama Farhan. Dan ya Zaidan nge-reply, hahaha selamat ya. Gitu doang katanya. Maksudnya gitu doang tuh si Zinianya yang bilang. Kalau yang si Zaidannya cuma bilang hahaha selamat ya gitu. Dan malamnya aku lihat dia juga ngepost foto cewek. Tapi aku gak reply kak. Akhirnya dia hapus. Kocak banget sih, kayak apa banget gitu, kayak pak bukan pas sirik-sirik apa ya, kayak lebih ke kayak anak kecil gak sih, kayak ini nih gue baru ngedate nih gitu, ini pacar baru gue nih gitu. Lucu banget ya kalau orang lagi jatuh cinta terus patah hati, ya ada aja gitu tingkahnya. Oke, mungkin gue lanjut lagi ya ke ceritanya. Terus setelah siapa Zaidan itu ngehapus ya, akhirnya sekitar 2 minggu yang lalu pas aku sakit dan gak main sosmed, dia tiba-tiba nge-WhatsApp, kamu gimana kabarnya, sehat? Aku tiba-tiba ingat kamu, jangan banyak pikiran ya. Udah tuh chatnya. Terus kata Zinia, aku heran kok dia bisa-bisanya lebih care daripada pacar aku. Padahal posisinya dia juga punya pacar gitu kak. Waduh, lebih ngaco lagi sih. Oke, tanggal 3 Juni dia tiba-tiba nelpon. Si Zaidannya bilang gini, kamu udah sehat? Terus si Zinia bilang, udah tapi masih ada batuknya doang. Terus Zaidan bilang lagi, oh oke, cepat sembuh ya. Biar bisa nyanyi-nyanyian lagi, jangan jajan seblak terus katanya. Terus kata Zinia, hihi, ya kamu juga jaga kesehatan. Zaidan bilang lagi, maafin aku ya, gak cepet-cepet nembak kamu. Aku mau nembak juga takut kamu nolak katanya. Aku kan tahu kamu masih trauma sama yang kemarin. Terus kata Zinia, ya udah gak apa-apa, udah lewat ini. Makasih banget udah mau kenal sama aku. Aku seneng banget kenal sama kamu. Kamu juga semoga bahagia ya sama cewek kamu. Makasih banget udah ngukir kenangan yang indah sama aku. Kalau akhirnya kita gak bisa bareng, cuma kenangan aja yang bisa dikenang, aku tutup teleponnya ya. Aku takut cewek kamu marah. Dadah. See you Zaidan. Iya, itu percakapan terakhir kita yang masih aku ingat kak. Udah itu pas pagi aku ngecek WhatsApp, ternyata nomor aku dihapus. Kenapa aku tahu nomor aku dihapus? Ya karena aku lihat foto profilnya dia ada di WhatsApp temennya, tapi di aku nggak ada katanya. Waduh. Menurut kakak apa yang aku omongin itu salah ya kak? Sampai dia ngehapus kontak aku. Aku harus gimana buat ngelupain dia? Emang kita tuh nggak pernah ada hubungan. Tapi gak tahu kenapa yang namanya HTS-an tuh susah banget buat dilupain. Menurut kakak, si Zaidan tuh sebenarnya beneran suka sama aku gak? Atau sekedar tarik ulur? By the way, aku udah putus sama pacar aku gara-gara dianya selingkuh. WK. Makasih udah bacain, sehat selalu. Maaf kalau ceritanya agak membingungkan. Oke, itu cerita dari Zinia ya. Dan ya ceritanya lumayan lompat-lompat lah, tapi nggak apa-apa. Ini menurut gue seru juga karena gue nggak tahu kenapa ya. Maksudnya beberapa hari terakhir, meskipun tadi gue bilang gue happy ya karena ya gue baru mengakikahkan anak gue, terus parfum juga ternyata ada yang beli juga gitu. Gue tuh agak insecure awalnya, ada nggak yang beli gitu. Tapi ternyata ada. Dan selain kabar bahagia itu, teman-teman gue juga pada cerita gitu. Ya udah lama gak ketemu kan. Dan ada beberapa ceritanya itu tentang kayak hubungan HTS-an gitu. Kayak anjir kenapa sih nih kok dari beberapa teman gue yang datang tuh ceritanya bisa dibilang kayak mirip-mirip gitu. Ya kalau gak si ceweknya itu yang tiba-tiba ngilang, atau ya si cowoknya yang tiba-tiba ngilang gitu. Maksudnya pas PDKT-an. Ada yang tiba-tiba si ceweknya tuh terindikasi punya pasangan.
Ada yang bener-bener dia tuh kayak random aja tiba-tiba ngilang dan nggak kelihatan dia punya pasangan gitu. Itu lebih membingungkan sih, maksudnya kayak kalau mau cabut juga kan bingung ya. Ini nih sebenarnya dia udah jadian sama yang lain atau emang dia nunggu gue nembak atau dia belum yakin sama gue aja gitu. Tapi kan kalau misalkan yang tadi yang ternyata dia udah punya pacar gitu, udah jadian sama yang lain, itu kan kita buat move on-nya harusnya bisa lebih enak ya. Meskipun ya sakit-sakit juga gitu. Nah cerita malam hari ini juga sama gitu dari Zinia yang namanya udah disamarin. Jadi dia deket, bisa dibilang HTS-an lah sama seseorang yang udah 4 bulanan kurang lebih. Terus ya sampai ada perlakuan yang menurut gue udah lumayan bukan kayak ke arah temen sih ya. Setuju gak sih sama gue? Karena kan yang ada momen dimana apa ya, pas nganterin pulang itu deg gitu. Jadi ada perlakuan yang di luar Nurul gitu, kayak kok gini gitu. Sampai akhirnya ya Zinia pun nggak bisa berkata-kata lagi, maksudnya cuma diem aja. Tapi satu sisi dia tuh seneng gitu, maksudnya seneng ya karena udah lama nggak ngerasain itu katanya, maksudnya nggak ngerasain getaran-getaran itu lagi gitu. Cila getaran gitu. Nah itu kan pasti gue ngebayanginnya tuh jadi Zinia tuh pada malam hari itu Zinia adalah orang yang paling happy. Iya gak sih? Bisa dibilang kayak gitu gak sih? Kayak setelah sekian lama lo gak ngerasain sesuatu terus akhirnya ngerasain lagi gitu. Meskipun akhirnya ya malah jadi asing gitu. Cuma gue juga masih gak nangkep kenapa Zinia ini malah jadian sama Farhan gitu. Kapan deketnya? Jangan-jangan Zinia juga deketnya bukan cuma sama Zaidan doang. Bisa jadi deketnya sama Farhan juga. Karena gak mungkin kan kayak lo tiba-tiba jadinya sama yang lain gitu. Ya meskipun mungkin aja, tapi kan harus ada kurun waktu lah, ibaratnya minimal seminggu lah. Atau mungkin bisa dibilang ya Farhan ini adalah teman lamanya, terus baru deket lagi, baru jadian, yang mungkin bisa jadi. Tapi kayak kecil kemungkinan aja gitu kalau menurut gue. Nah terus ya pas udah sama-sama ya katakanlah jadi asing gitu, ada momen dimana si Zaidan ini kayak nelfon gitu, kayak kamu sehat gitu, udah sehat. Kan kayak apa ya, kayak fuck moment gitu. Kayak kok bisa gitu. Bahkan kata Zinia juga, si cowoknya sendiri aja gak seperhatian itu gitu. Tapi gue setuju juga sih sama Zinia yang dimana dia bilang kayak ya udah kalau emang ini jadi kenangan tutup aja teleponnya gitu, karena ya udah gitu. Sama-sama punya pasangan juga kan. Zinianya punya pasangan, Zaidannya juga sama punya pasangan. Karena kalau dilanjutin udah gak mungkin bener tuh. Pasti bakal ngebahas tentang masa lalu, kayak kapan nih kita bakal jajan-jajan lagi bareng gitu, keluar bareng lagi, atau yang ngebahas hal-hal yang udah terjadi di masa lalu gitu. Biasanya kan kangen-kangenan berawal dari sana ya. Nah tapi apa yang udah dilakuin sama Zinia sih menurut gue aman-aman aja ya. Karena di akhir juga Zinia bilang kan, apa yang udah aku sampein tuh sebenarnya salah gak sih gitu. Tapi menurut gue sih gak salah ya, karena posisinya emang lo berdua tuh pada punya pasangan gitu, ya gak sih? Dan kalau sampai si Zaidan itu ngehapus kontak lo dari WhatsAppnya, ya mungkin itu cara dia untuk bisa melupakan lo gitu. Mungkin gak sih, kayak ya fine-fine aja gitu. Setiap orang kan punya caranya masing-masing gitu. Tapi kalau perihal salah atau enggak omongan lo itu, yang di akhir itu, kalau menurut gue sih enggak ya. Karena ya bener sih, ya udah, ya gimana gitu. Di satu sisi Zaidan bilang dia takut ditolak karena Zinianya juga punya trauma di masa lalu gitu. Di satu sisi Zinianya nungguin ditembak gitu. Ya udah nggak ada titik temu tuh. Sampai akhirnya dua-duanya jadian. Ini amat sangat disayangkan gitu gak sih, kayak sebenarnya dua orang ini nih sama-sama tertarik dan suka. Cuma karena jadi gak ada yang mau memulai duluan tuh jadi kayak ya gak jadi gitu. Nah ini nih kalau gamon tuh gamon paling tertinggi nih. Agak susah nih karena sama-sama punya perasaan yang sama. Tapi gak pernah ketemu di satu titik gitu. Maksudnya
satu titik itu tuh ya kayak dua-duanya saling ngungkapin gitu. Nah itu nggak ada. Ya sampai akhirnya dua-duanya malah jadian sama yang lain. Wah, aduh, cukup relate nggak dengan cerita malam hari ini? Gue nggak tahu sih ya posisinya lo sekarang lagi ngerasain itu atau enggak. Tapi terlepas dari itu, buat lo yang lagi ngerasain, semoga sih nggak ada yang kayak Zini ya. Maksudnya, iya ketika lo punya perasaan, ya perasaan itu akan disambut sama orang yang lo suka itu gitu. Karena kan itu bakal happy banget ya gitu. Nah semoga sih lo juga nggak kemakan ego ya, kayak buat yang cewek mungkin lo lebih milih nunggu gitu. Akan lebih baik sih lo jangan terus-terusan nunggu, karena kadang ada beberapa cowok yang agak susah juga gitu. Bukan berarti dia nggak mau atau nggak berani, tapi lebih ke kayak takut aja gitu. Ya takutnya tuh bukan karena takut ngomongnya. Sama kayak Zaidan kan itu lebih ke takut ditolaknya tuh karena si ceweknya tuh, si Zinianya itu punya trauma di masa lalu gitu. Nah jadi bisa jadi orang nggak nembak itu karena mungkin lo terlalu nunjukin rasa trauma lo, rasa sakit hati lo di masa lalu. Jadi orang yang lagi deket sama lo tuh jadi mikir dua kali untuk deketin lo gitu. Nah itu juga kan nggak baik ya. Makanya gue setuju sih dengan beberapa statement yang bilang oversharing itu nggak terlalu bagus ya. Jadi kalau bisa ketika lo lagi PDKT sama seseorang, berbagi cerita itu bagus, apalagi kayak berbagi pengalaman gitu. Tapi kalau untuk berbagi masa lalu, kalau nggak ditanya sih mending jangan dulu ya. Karena itu kayak bom waktu gitu loh, kayak mungkin awalnya bakal jadi kelihatan happy, tapi kalau terlalu sering juga, ya namanya juga oversharing ya. Kalau sharingnya doang nggak masalah, tapi kalau terlalu over kan malas juga gak sih dengernya, kayak ya udah gue juga nggak butuh banget gitu penjelasan tentang masa lalu yang kayak gimana. Atau mungkin kayak rasa sakit hati lo sama seseorang yang dimana lo tuh kayak dulu tuh gue pernah dikecewain, gue pernah diselingkuhin, gue tuh nggak percaya sama cewek, gue tuh nggak percaya sama cowok. Secara nggak langsung lo tuh sakit hatinya di masa lalu, tapi lo tuh bikin orang yang ada di dekat lo saat ini tuh jadi kayak ragu gitu. Nah kalau menurut gue sih jangan oversharing ya. Terutama sama orang yang notabene masih kayak PDKT-an gitu loh. Ya sewajarnya aja gak sih, kayak ketika lo ditanya ya dijawab. Tapi kalau gak ditanya ya jangan dijelasin gitu. Jangan kayak dulu tuh ya gue tuh kayak gini gitu. Ya kalau tentang masa lalu pekerjaan atau apapun itu ya it's up to you lah. Tapi kalau untuk kayak perihal relationship, kayaknya jangan deh. Gak ada untungnya juga. Kecuali kalau ada satu topik yang menjurus ke sana, kayak misalkan lo sama PDKT-an lo itu lagi ngebahas tentang posesif misalkan. Ya lo tinggal timpalin tuh si tema itu, kayak ya dulu juga gue pernah sih diposesifin atau gue pernah posesif tapi bla 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 sekarang kayak gimana gitu. Jadi kayak cuma komparasi dulu sama sekarang tuh gue udah gak kayak gitu atau gimana. Tapi kalau untuk kayak mengungkit masa lalunya sih janganlah, karena udah nggak ada untungnya juga kalau menurut gue. Iya gak sih? Dan ya itulah cerita dari Zini ya. Semoga lo yang dengerin malam hari ini, kalaupun lagi kangen sama seseorang, kalau posisinya orang itu masih sendiri dan posisinya sekarang lo sama dia itu jadi asing, gak ada salahnya banget lo coba untuk memulai. Mau lo cewek atau cowok, mulai aja duluan gitu. Tapi ya yang paling terpenting lo harus lihat dulu dia tuh sebenarnya udah punya pasangan atau belum. Kalau belum sih nggak apa-apa, mulai aja. Kayak say hi atau kayak bales instastory-nya atau apapun itu gitu. Untuk memulai percakapan. Karena rasa kangen yang disimpan tuh nggak akan bener cuy. Rasa kangen yang disimpan tuh ya nggak akan bener. Nanti lo kerja jadi nggak fokus, lo ngerjain sesuatu jadi nggak fokus gitu. Jadi kalau menurut gue sampein aja. Oke, mungkin untuk episode malam hari ini dicukupkan sekian. Dan terakhir sebelum gue menutup episode malam hari ini, gue juga mau ngingetin buat lo yang belum nyobain parfum yang baru aja gue keluarin kemarin, yang baru soft opening itu, lo langsung cek aja link yang ada di bio. Nanti gue cantumin linknya. Itu sekarang lagi ada promo juga sampai akhir bulan November ini, November 2023 ya.
Dari harga normal 120.000, ini gue jual sekarang cuma 75.000-an aja. So pastiin sebelum bulan November ini lo udah punya minimal sampelnya deh. Gue yakin lo pasti suka juga sih. Jadi hampir semua variannya itu manis, tapi gue jamin ini manisnya tuh bukan manis yang bisa bikin pusing gitu. Ini manis yang bener-bener enak banget untuk dijadiin parfum gitu lah. Dan buat cewek-cewek, gue yakin ketika lo pakai yang Zinnia, yang Pini, yang Amaryllis, yang Mauve, itu tuh pasti bakal bikin auto senyum gitu orang-orang yang nyium parfum lo itu. Karena ya itu, respon gue kali pertama nyium si varian-varian ini gitu. Dan buat yang cewek-cewek, mau coba parfum cowok, lo bisa pakai yang Delphin. Karena yang Delphin itu strong, tapi dia fresh, jadi gak kayak woody-woody gitu. Nah kalau yang Amaryllis tuh afternya kayak ada woody-nya, tapi gak too much, jadi masih enak banget. Untuk yang travel size-nya ada di 10 ml-nya itu harganya dari 60.000. Sekarang cuma 35.000 aja. Jadi ketika lo beli 5 varian pun gak sampai 200.000. Gas, langsung check out-in aja. Dan jangan lupa kalau udah check out, kasih reviewnya ya. Maksudnya lo suka apa enggak gitu. Gue berharap sih lo suka ya. Oke, mungkin ini saatnya gue Dera pamit. Dan sekali lagi thank you banget buat lo yang udah dengerin podcast Teman Tidur. Semoga ketika ada backsound di akhir episode ini, itu bisa mengantarkan lo sampai tertidur nantinya. Gue Dera dari podcast Teman Tidur dengan segudang cerita yang mengantarkan kamu ke dunia mimpi. Good night.